Sahabat ND News, Presiden Jokowi baru saja mengunjungi Nusa Tenggara Timur. Ribuan warga antusias menyambut orang nomor satu di Indonesia itu. Tua, muda maupun pelajar berbondong-bondong mengerumuni rombongan Presiden. Ekspektasi setinggi ini bukan pertama kali bagi Jokowi. Pasalnya, ekspektasi masyarakat NTT selalu mengitari setiap kunjungan Presiden Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Mengapa orang NTT sangat mencintai Jokowi? Jawaban pertama dan paling utama tidak lain adalah pembangunan di NTT selama ia berkuasa. Sepanjang 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan di NTT kebut-kebutan, menggila, dan glamor. Tak hanya cepat dan banyak, nilainya pun triliunan rupiah. Hubungan NTT dan Jokowi dimulai sejak Pilpres 2014 ketika NTT menjatuhkan pilihan mendukung pria asal Solo itu. Suatu pilihan yang berisiko sebab jika pada Pilpres 2014 Jokowi kalah, sudah hampir pasti pembangunan di NTT tak akan secepat jika berada di gerbong kekuasaan. NTT punya pengalaman yang rasanya anyir soal ini. NTT pernah mengalaminya pada masa kepemimpinan Frans Leburaya. Masa Gubernur Frans Leburaya, NTT dipimpin oleh sosok dari partai yang saat itu oposisi dengan pemerintah pusat. Akibatnya, NTT bukan prioritas pembangunan. Dan hal itu ditunjukkan dengan pembangunan yang datar-datar saja masa Frans Leburaya. NTT minim kucuran program pusat, apalagi program prioritas yang bernilai triliunan rupiah. Sangat minim. Nah, kembali pada Pilpres 2014, pilihan masyarakat NTT kepada Jokowi ternyata tepat. Jokowi menangi Pilpres dan dilantik pada 20 Oktober 2014. Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. NTT pun berada di gerbong kekuasaan bersama Presiden Jokowi. Sebagai wilayah utama basis pendukung Presiden Jokowi, NTT mendapat perhatian yang amat serius. Buktinya, hanya berselang beberapa bulan dari pelantikannya, Jokowi langsung memberikan kue kekuasaan kepada masyarakat NTT. Pada 20 Desember 2014 atau 2 bulan setelah dilantik, pemerintahan Joko Widodo langsung memulai pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Adalah pembangunan Bendungan Ragnamo, menjadi proyek besar pertama Presiden Jokowi untuk NTT. Bendungan bernilai 710 miliar itu menandai pembangunan besar-besaran oleh Presiden Jokowi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Suatu pembangunan yang akan berlangsung secara berkelanjutan dalam rentan waktu 10 tahun masa kepemimpinannya. Pada sisi infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan air, Jokowi selama 10 tahun membangun atau meningkatkan 7 bendungan di NTT. Selain Ragnamo, ada juga bendungan Napun Getar 880 miliar, Mbai 1,47 triliun, TMF 2,7 triliun, Rotikla 497 miliar, Manikin 1 triliun, dan Kolhua 596 miliar. Masih di bidang ini, Jokowi juga membangun ribuan embung di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tercatat, hingga tahun 2018 terdapat 1.100 embung yang dibangun di seluruh Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, di bidang perhubungan udara, di NTT, Jokowi membangun Bandara Udara Kabir di Alor senilai 103 miliar, meningkatkan Bandara Komodo dengan nilai anggaran 117 miliar, Terminal Bandara Ende 85 miliar, peningkatan Bandara El Tari 17 miliar, peningkatan Bandara Franseda 20 miliar, dan tentu saja masih ada lagi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Bandara Pantar di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya resmikan. Kemudian infrastruktur darat, yakni pembangunan jalan. Jokowi membangun jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golomori dengan anggaran 481 miliar, Aigela Enda 100 miliar, dan masih banyak lagi. Selain jalan, Jokowi juga membangun jembatan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Misalnya, jembatan Petuk di Maulava senilai 235 miliar dan jembatan Liliba sebesar 27 miliar. Dua jembatan itu adalah contoh pembangunan jembatan di masa Presiden Jokowi. Kemudian, infrastruktur kesehatan. Belasan rumah sakit pertama di seluruh Nusa Tenggara Timur dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun. Pembangunan ini pun tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur, baik di Flores, Pulau Timur, dan seluruh Nusa Tenggara Timur. Termasuk pembangunan rumah sakit terbesar dan terlengkap di wilayah timur, yaitu RSUP Benboy dengan anggaran 420 miliar.
Tapi memang ini tentu saja ini atas persetujuan juga DPR RI. Terima kasih Pak Meki. Jokowi juga memperhatikan wilayah perbatasan yang disebutnya sebagai wajah Indonesia. Misalnya pembangunan jalan perbatasan Sabuk Merah di NTT yang diselesaikan sepanjang 297 km, terdiri dari sektor timur sepanjang 180 km dan sektor barat sepanjang 117 km. Kemudian pembangunan pos lintas batas atau PLBN terpadu Napan. Data Kementerian PUPR merilis pekerjaan tahap 1 dilaksanakan sejak Desember 2020 dan selesai pada Juni 2022 dengan biaya sekitar 106 miliar. Yang saat ini berjalan adalah pengembangan pada tahap 2 dengan anggaran tahun 2023 sebesar 22,7 miliar untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan beton, dan lain-lain. Kemudian salah satu program prioritas Jokowi di NTT yang menghebohkan ialah program prioritas nasional PSN Labuan Bajo. Untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium, Jokowi mengucurkan anggaran super besar. Nilai anggaran yang pada tahun 2019 mencapai 83 miliar ditingkatkan berkali-kali lipat menjadi 1,3 triliun pada tahun 2020. Kucuran anggaran di bidang pendidikan pun tidak sedikit mencapai triliunan apabila ditambah dengan program beasiswa. Meskipun di bidang ini kucuran anggaran pusat tidak terlalu nampak dalam pembangunan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar, perhatian Jokowi untuk NTT meningkat dari tahun ke tahun sepanjang 10 tahun berkuasa. Alokasi APBN ke NTT pada tahun 2015 mencapai 28 triliun, selanjutnya 2016 30 triliun, 2017 31 triliun, 2018 34 triliun, kemudian 2019 35 triliun, hingga 2024 sebesar 38 triliun. Nah, itulah cerita ketika NTT bersama Jokowi di gerbong kekuasaan. Suatu cerita yang nampaknya masih akan berlanjut sebab Prabowo Gibran, pasangan yang didukung oleh Jokowi, menang di Nusa Tenggara Timur saat perhelatan Pilpres. Sekarang ini tinggal bagaimana masyarakat NTT menentukan pilihan kepada figur yang didukung Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju di perhelatan Pilgub NTT 2024. Karena itu sekali lagi, masa-masa indah NTT di gerbong kekuasaan masih berlanjut apabila figur yang didukung oleh Prabowo Gibran memenangi Pilgub NTT. Figur yang akan menjadi penyambung antara NTT dan Prabowo Gibran. Posisi gubernur dikatakan sebagai penyambung lantaran gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu mesti figur yang didukung oleh Prabowo Gibran. Kan aneh rasanya kalau perpanjangan tangan pemerintah pusat malah oposisi.